Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali pertemuan hari ini sama seperti pertemuan kemarin. Kita mulai dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, dan diberkahi mendapatkan zuriat yang banyak serta menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta anak didik yang dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Melanjutkan pertemuan kita kemarin, yaitu ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah. Sebelumnya ulun ada menginfokan kepada pian seberataan bahwa ulun pernah mendapatkan bacaan dari guru ulun, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5 itu tanpa ada diputus atau tanpa ada bernapas atau tanpa ada berwaqaf. Waqafnya langsung ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 hanya waqaf. Ulun bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana bacaan tersebut dipakai sidin pada ketika sembahyang tarawih. Hampir setiap malam tarawih di sana beliau membaca seperti itu. Nah, dan ulun pun bila dipinta menjadi imam tarawih, alhamdulillah ulun amalkan seperti itu. Bahkan ada yang satu napas, ayat 1 sampai 7 itu satu napas guru spesial, ada sanatnya, ada musalsalnya, yang mana nanti di akhir akan ulun informasikan kembali. Nah, di sini akan ulun bahas tentang surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, yaitu ihdi. Nah, di pertemuan berikutnya, di pertemuan kemarin ada ulun membahas tentang hamzah. Hamzah ada dua, hamzah wasal dan hamzah qata'. Di ihdi ini hamzahnya wasal, bukan hamzah qata'. Jadi bila hamzah wasal walaupun barisnya ada di situ, nanti kan ada barisnya tuh. Bila pian baca menyambung mulai ayat 5 dan 6, maka baris tersebut dihilangkan pada bacaan, tapi
tetap ada pada tulisan. Jadi nuhdi bacaannya bila hendak bersambung dengan ayat 5 dan 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdi. Nah, jangan nuihdi. Ada barisnya tuh jar. Nah, makanya belajar dulu itu barisnya, ngarannya baris hamzah wasal. Adapun di Quran, cetakan Quran Makkah Madinah, hamzah wasal ini kada ditulis barisnya, cuma ditulis shot halus di atasnya, menandakan supaya bila hendak baca bersambung kada terbaca anunya barisnya. Mun ini kan terbaca jadinya nuih bila hendak baca bersambung. Nah, jadi nang bujurnya apa? Nuhdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di ha besar sudah semalam dijelaskan. Ha besar pada ketika ulun menjelaskan di a'udzubillahi nadihi, di situ sudah ulun jelaskan ha besar keluarnya di tenggorokan bagian paling dalam atau paling pangkal. Kemudian huruf dal sudah kemarin. Huruf na coba pengen lihat situ, na ada nasi. Di situ kan ada hamzah juga, ada maksudnya ada alif juga di situ. Berapa alifnya? 1, 2, ada 2. Nah, alif yang ada di na itu menunjukkan alifnya mat. Nah, tapi karena inya bertemu dengan Al-siro yang memiliki alif lam, maka nanya hilang bacaan panjangnya, tapi tetap ada pada tulisan. Jadi cara bacanya ihdinosi. Karena di situ sukunnya ada 2. Sukun pertama yaitu di alif atau di alifna, kemudian di alifna, kemudian sukun yang kedua ada di hamzah wasal yang berada di kalimat as-sira. Nah, ihdinas sira langsung dibaca ihdinas sira. Huruf shad semalam keluarnya di tempat keluar huruf yang kedua, pasti yang kedua lah, karena alisan ini paling banyak hurufnya. Nah, sudahnya jar ulun sudah di mana rasa ingat sudah ulun. Nah, rasa ingat sudah ternyata pada ketika ulun menjelaskan di huruf sin, ada di bagian 61, halaman 61 bagian i, ujung lidah dengan pangkal gigi dari atas mengeluarkan 3 huruf yaitu zai, sin dan sod. Nah, sin sod. Nah, sa so. Bila sa dibacanya sa, naikkan anunya mulutnya, buka sa. Tapi bila so mulutnya munyung, so. Nah, kan beda, ada bunyi apa? Bunyi sofirnya. Kita coba pelatihan di halaman 67 huruf so. Sudah dapat ini, kalau mun kada salah di tengah-tengah kotaknya lah. So si su bos. Nah, bos. Nah, jadi ada bunyi bos. Kalau sa semalam sa si su bas kan dibuka mulutnya bas. Kalau so menyong bos. So si su bos, su son soni sos naminal mus nimasi son soni so. Huruf shad memiliki sifat yaitu hamas, rokhawah, isti'la, itbaq, ismat dan sofir. Yang kuat terdengar huruf shad ini adalah sofirnya. Bos. Ihdinasi, jangan terbaca ihdinasi. Nah, itu yang rancak tersalah di dalam bacaan makharijul huruf. Huruf shad dibaca huruf si, huruf sin. Nah, ihdinas siratal. Nah, siratal to sudah semalam ulun jelaskan pada ketika di a'udzubillahi minasyaiton. Nah, sudah semalam. Bila hendak mengulangi, ulangi kembali rekaman yang terdahulu. Ihdinas siratal mus sudah, mustaqim ta sudah,
qim. Nah, di sini ada huruf qaf. Qaf semalam ulun jelaskan pada ketika ulun menjelaskan huruf kaf. Ulun ulangi kembali, huruf qaf itu ada di lidah bagian pangkal di al-lisan. Huruf qaf ada di lidah yang bagian pangkal. Semalam ulun jelaskan huruf kaf kayak itu juga, tapi huruf kaf itu bermaju. Huruf qaf itu lidahnya di sini, berarti di ujung sama sekali. Ko, ka, disentuhkan dengan langitan. Huruf qaf itu bila bersukun menimbulkan qalqalah. Nah, bilanya berbaris kasroh ada dua bacaan di dalam haqat tilawah. Ada yang membaca qim, ada yang membaca qim. Nah, yang mana yang ini kalau ulun mengambil riwayat dari guru ulun membaca yang qim, kada qim. Ini ada yang qim, ada yang qim. Nah, ada yang tebal, ada yang tipis. Qim, ada yang qim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati menyambat ta karena ini ada qaf, setelahnya bisa terbaca mustaqim jadinya. Nah, hati-hati kita salah. Yang bujurnya kayak apa? Musta, dibuka mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketemu huruf qaf, kita latih dulu huruf qafnya ada di bagian halaman 68 di dalam buku inilah, halaman 68, huruf qaf di kolom nomor 3 dari atas. Qaqi qubaq qu qan qani qaq, timbulkan qaq. Qani qaq naminal muqannima qiqan qaniqa. Hurufnya ada memiliki sifat jahar, syiddah, isti'la, infitah, ismat, dan qalqalah. Nah, di situ sifat huruf yang paling kuat bila inya bersukun. Kemudian qim, di situ ada ya sukun, sebelumnya berbaris kasroh, ada mim yang fathah namun datang tanda ayat, akhir ayat, berarti ngarannya semalam mat aridis sukun, mat yang datang karena adanya sukun akhir ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ulun mulai dua di sini bacaannya dan diakhiri dengan dua juga. Lanjut ke ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pian melatih di rumah bagi yang belum terbiasa membaca panjang dari awal ayat sampai akhir ayat di ayat 7 ini, boleh aja disukun karena napasnya kada sampai. Tapi dilatih terus, dilatih, mudahan kena sampai napasnya agar periwayatan yang pian dengar ini sama lawan bacaan pian di rumah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh pian waqaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqafnya bukan karena ayat di situ him, tapi karena napas kada sampai. Makanya kalau di Quran ini ada tulisannya la di situ. La itu artinya menyakawa bertaruh saja. Kemudian ada kesalahan muwaqaf untuk anak-anak kita inilah, mudahan kau diperbaiki. 3 kali muwaqafnya di surah Al-Fatihah di ayat 7. Kayak ini cara bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, anak TK kelas 1, 2 boleh aja misalnya hanyar-hanyar belajar. Tapi kalau sudah kelas 3, kalau bisa guru-gurunya diberikan pemahaman bahwa di ayat 7 menyakawa 2 kali aja, behinaknya maksudnya stopnya 2 kali aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai 3 kali. 3 kalinya di mana? Ghairil maghdubi alaihim. Binak ulang. Kawa, mudahan kawa. Jadi kita biasakan mulai kelas 3. Kelas 4 terbiasa, kelas 5 bagus bacaannya, kelas 6 alhamdulillah, MTS luar biasa, MA Masya Allah. Nah, lulus itu jadi orang nang ahli dalam ilmu tajwid, hafiz Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Nah, kita ini berjenjang mulai TK sampai MA luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa yang dari TK sampai lulus MA ada nang hatam sebiji Quran hafalnya, amin ya rabbal alamin. Karena jar guru ulun zaman bahari, sahabat itu mengutus setiap kampung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bacaan Al-Quran, dan setiap kampung itu harus ada satu orang nang hafiz Quran sampai juz 30, hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah, bila di kampung itu kada nang hafal Quran 30 juznya, maka kampung itu belum melaksanakan kefarduan kifayahnya. Nah, kayak itu sebagusnya. Makanya kalau dahulu di tahfiz kami itu ada utusan-utusan, ini dari kampung ini, dari kampung ini, dari kampung ini. Bupatinya atau camatnya mendukung. Nah, dengan dukungnya misalnya inya nih punya kepintaran yang bagus lah, kerajinan yang bagus, dan kebetulan inya ini dari keluarga miskin. Jadi bupatinya camatnya, lurahnya membantu untuk inya kawa sekolah dan menyelesaikan hafalannya. Nah, dulu ada sempat kayak itu. Wah ini pang, wah ini siapa nang handakai, mudahan naik kawa kayak itu. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya ulun mulai ayat ke-7 daripada surah Al-Fatihah. Ada huruf shad, sudah tadi baru aja shad. Nah, shadnya kabulatan kasroh. Kemudian ro, ada huruf ro, si. Nah, jadi membaca kasrohnya si. Munyung mentung dulu. Siro. Jangan sira. Nah, sira jadi sira kena. Siro. Ro ada alif, berarti dibaca 2 harokat. Sirotol, ada huruf to, sudah kemarin huruf to. To bersambung dengan huruf lam yang bertasydid. Siratal ladzi, kembali ingatkan huruf lam keluarnya di pinggir lidah sebelah kanan dan atau kiri, disentuhkan dengan gusi di atas, jangan di ujung lidah. Siratal ladzi, jangan, tapi siratal ladzina. Siratal ladzi, huruf zal. Nah, huruf zal ini baru ketemu huruf zal ini semalam di awal pembahasan a'udzu. Nah, tapi kada apa-apa ulun ulangi huruf zal. Huruf zal ada di halaman 61, keluarnya di coba pendek, di situ ada di nomor J, ujung lidah dengan ujung 2 buah gigi atas. Nah, jadi ujung lidah, jadi yang dipakai ujungnya tadi kan ada kepalanya, ada punggung kepala. Ini ujungnya pulang. Di mana sentuhnya di 2 buah gigi atas tapi yang di dalam. Nah, ini gigi tapi dalamnya gigi, siapa gigi lah, anggap ini gigi lah, ini gigi muka, ini gigi dalam. Nah, di dalam sini sentuh huruf zalnya, di mana kalau di haqat tilawah itu dibagi 3 gigi bagian dalam ini. Di sini huruf zo, di atas huruf zo, di tengah huruf zal, di ujung sama sekali huruf sa. Jadi huruf zal itu andakannya di tengah-tengah 2 buah gigi atas pian, tapi yang di dalamnya coba tempelkan dulu za. Nah, beda kalau lawan za, beda kalau lawan ja. Jangan sama ijajul jilatil. Nah, sama, salah berarti bacanya. Nah, za ini di ujung lidah disentuhkan 2 buah gigi seri atas. Ini sini kada ada keterangannya lah. Di haqat tilawah ada. Di haqat tilawah itu di tengah-tengah gigi pian yang di atasnya za. Karena di ujungnya sa. Karena di atasnya zo.
zo. Kita cari huruf dal. Huruf dal berada di kolom nomor atas halaman 67. Zazizu bad. Nah, penuturannya pun bad. Beda kan dengan zai. Zazizu baz. Nah, ini bad. Zazizu bad. Zu zan zani zad. Naminal mud. Nimadi zan zani za. Huruf dal memiliki sifat jahar, rukha, istifal, infitah dan ismat. Siratal ladzina an'am. Hati-hati. An'am bisa terbaca jadi an'am, hamzah keduanya. Coba pian lihat di situ. Pian semalam sudah belajar hamzah, sudah belajar ain, sangat beda tempat keluarnya. Hamzah di tenggorokan paling dalam, ain di tenggorokan bagian tengah. An'am. Jadi cara penuturannya an dulu baru am, jangan tepaling, jangan an'am. Nah, itu sama ain keduanya. Atau tepaling nah tepaling. Nah, jadi karena sudah belajar, lebih lagi diperhatikan bacaannya an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, untuk karena pembelajaran ulun sukunkanlah supaya lebih mudah. Alaihim. Lai ada lam kasroh, setelahnya ada ya sukun atau ya sukun sebelumnya huruf lam yang berbaris fathah. Sebelumnya ada huruf lam yang berbaris fathah, maka itu tadi disebut matlin, bukan mat tabi'i, bukan mat asli. Jadi karena matlin membacanya lembutkan, alaihim, jangan alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau ulun pernah mendengar rekaman guru sekumpul melajari surah Al-Fatihah, Jasidin di him tuh dinyaringi anunya supaya beda mana ha puang, mana ha beisi. Him. Nah, diganali hanya siratal ladzina an'amta alaihim. Ghoi. Nah, huruf go ini baru pertama bertemu lah huruf go. Nah, huruf go itu ada di mana? Go ada ternyata di al-halaq, tenggorokan, makhraj yang pertama, tapi keluarnya di luar atau di ujung. Maksudnya di ujung tuh di sini. Ini ujung Jersidin di buku inilah. Ini ujung tengah dalam. Nah, jadi Sidin ini memulai pembahasan mulai dalam tengah ujung sampai, kalau pian perhatikan Sidin memulai pembahasan ini dari dalam tenggorokan dulu, dalam tengah ujung, kemudian menuju keluar lisan, qaf dari ujung dari pangkal lidah pulang, qaf, kaf, ya, shin, jim, dot, lam, nun, ro, ta, dal, to, zain, sin, sod, sa, dal, zo. Nanti kalau kawan-kawan yang pernah belajar haqqa tilawah itu sebaliknya, itu dari asyafataini dulu, dari dua bibir masuk ke dalam. Nah, masing-masing ulama. Nah, itulah bila banyak belajar, banyak pengetahuan, kada banyak mahwal. Nah, ini sedikit belajar mahwal orang. Nah, kada kita lah tarelah ulang. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Ghoi. Nah, gho ada di luar atau ujung tenggorokan. Kita cari huruf gho di sini. Nah, pelatihan huruf gho ada di halaman 68, tepat berada di kotak pertama di atas. Ghagiru bag. Ingatkan gho kada punya sifat qalqalah, jangan dikolkolahkan. Biasanya banyak yang terkolkolahkan. Jadi ghagiru bag. Nah, jangan dibaga lah, dibag ditahan. Go-nya gin lain lawan go lah, go aja lain, tapi ghagiru bag, masukkan lagi. Amunnya go itu bisa menyerupai jadi go, masukkan lagi ghagiru bag.
ghan ghani na minal mughni maghiran ghanigha. Hurufnya memiliki sifat jahar, khawah, isti'la, istifal dan ismat. Nah, kada ada di sini sih dinulis qalqalah. Nah, jangan dikolkolahkan, itu aja pesannya. Kemudian kita baca ghoi. Nah, ghoi di sini kita ketemu dua buting huruf gho-nya. Ghairil mag. Nah, ketemu mag, jangan dikolkolahkan, biasanya terbaca mage. Ghairil maghdu ada huruf dot. Nah, huruf dot ini kemudian ketemu huruf dot ini ada dua lah. Di sini ada dot yang berbaris domah. Nah, kemudian ada lagi dot yang berbaris bertasydid fathah. Nah, yang agak sulit mungkin di berbaris fathah kena. Ghairil maghdu huruf dot nanti pada ketika berbaris fathah ulun jelaskan lah, nanti sedikit. Ghairil maghdubi alaihim wala di situ ada huruf la, wala langsung menyambung ke huruf dot. Walad. Nah, ujar guru Ilham jangan walot, tidak baca walot jadinya. Nah, jadi walad jasidin, jangan tak baca walot. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, huruf dot Nabi pernah berucap di dalam haqat tilawah itu ada dibuat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau sangatlah bangga, aku bangga bisa menuturkan huruf dot dengan kedua bagian daripada ilatku. Nah, jadi dot ini memiliki makhraj. Nah, di al-lisan di huruf D, tapi lidah kanan dan atau kiri. Pian pahami di situ dan atau kiri. Nah, kalau di haqat tilawah penjelasannya kayak ini. Boleh pian pakai tepi lidah pian sebelah kanan, boleh pian pakai tepi lidah sebelah kiri. Kemudian boleh pian pakai keduanya. Nabi Muhammad SAW memakai kawa keduanya. Nah, jarang ada orang yang kawa memakai keduanya ini. Nah, jadi Sidin menghabarkan aku kawa menuturkan huruf dot dengan memakai keduanya sebelah kiri dan kanan. Bimbai. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ulun baca lagi. Dengan geraham atas memanjang dari pangkal sampai ke depan, yakni sampai pada makhraj huruf lam. Di sini keterangannya lah. Kalau ulun belajar di makhrijul huruf di haqat tilawah itu huruf dot, maksud memanjang di buku sinilah. Dot itu model kayak ini langitan, ini tepi apa ngarannya gusi di atas, ini ilatnya. Ghairil maghdubi alaihim walad, berjalan ilat nih, walad. Nah, memanjang tuh berjalan, walad. Sampai menimbulkan udara di dalam pipi, pian tahan. Walad. Kenapa? Karena dotnya dua, karena ada tasydid. Tasydid itu kan huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris, lalu digabung, dihilangkan huruf satunya, ditambahi tanda kayak huruf waw, kayak huruf w di atas. Nah, itu disebutlah tasydid. Walad ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, itu latihan lah. Ulun gin bahanu tasalah, bahanu tabujur. Mudah-mudahan banyak bujurnya pada salahnya. Waladdo ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujar guru ulun, jangan terlalu lawas merandam di dol nang lam bertasydid tuh. Nah, jangan terlalu lawas di situ merandamnya.
cukup menempati tekanan tasydid aja. Dallin, jangan dallin. Nah, talalu hendak benar mari kita kan jangan nyegurun talalu mas. Nah, sudah sampai ayat 7. Sedikit ulun jelaskan tentang cara bacanya. Nah, tadi pertama ulun bacakan mulai ayat 7, mulai ayat 7 mulai pertama lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ulun yang ulun dapatkan bacaan dari guru ulun per ayat itu berwakaf. Per ayat maksudnya mulai bismillah ayat 1 behinak hendak melanjutkan ayat kedua. Itu behinak pulang hendak melanjutkan ayat ketiga sampai ayat ke-7. Nah, bacaan itu bacaan pertama. Ulun bacakan bacaan pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan pertama yang ulun dapatkan dari guru ulun. Kemudian bacaan yang kedua di 3 kali napas. Ayat 1, 2, 3 dan 4 1 kali napas. Ayat 5 dan 6 1 kali napas. Ayat ayat 5 dan 6 ya. Ayat 7 1 kali napas. Nah, jadi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Binak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Binak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga itu dari ayat 1 sampai ayat 6 1 kali napas. Dari ayat 6 dan 7 1 kali napas. Jadi 2 kali napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Binak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir yang ada musalsalnya, yang bila dibacakan dengan cara baca ini maka ditiupakan di banyu bagi ada nang punya penyakit apa berniat mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah ditiupkan di air putih, minum air putihnya, insyaallah Allah Ta'ala berikan kesehatan. Ada musalsalnya, arti musalsal itu bersambung sanatnya. Ujar guru ulun, itu ujar guru sidin, ujar guru sidin, ujar guru sidin, ujar guru sidin sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ngaran-ngarannya, itu sanat ngarannya. Cara bacanya kayak apa? Cara bacanya dari ayat 1 sambung sampai ayat 7. Nah, manggah lagi lah, dang.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, bareng sekali, dua kali sampai alhamdulillah dan tersambung sanatnya. Nah, sekian dari ulun. Adapun sedikit ulun bahas tentang maknanya, di makna biar bisa saja menyetel kembali rekaman Guru Zuhdi yang membahas tentang ayat 1 sampai ayat 7 surah Al-Fatihah, ada rekamannya. Mendari ulun dengarkan di situ aja insyaallah. Bila nyata dapat alhamdulillah, bila nyata dapat nah kini kita cari bersamalah. Adapun di ayat 1 di sini ada aja yang penting itu di ayat paling penting itulah di ayat 5. Jangan sampai pianta salah baca iya, harus iya, jangan iya, karena merubah makna. Maknanya yang asalnya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau hai Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau hai Allah kami mengharapkan pertolongan. Namun nyapian kurangi tasdidnya menjadi iyyaka na'budu, ujar guru ulun, maknanya menjadi matahari, hanya kepada matahari kami menyembah. Bila wa iyyaka nasta'in, hanya kepada matahari kami meminta pertolongan. Na'udzu billahi min dzalik. Salah dan khilaf ulun ampun maaf, banyak kata-kata ulun yang salah, sedikit ilmu nang ulun terima, sedikit ilmu nang ulun miliki, bahkan hampir kedada berataan ilmu itu dari guru ulun. Ulun cuma menyampaikan, bila ada pun tersalah ulun ampun maaf, tolong tegur ulun secara baik, tegur ulun secara langsung kaitu. Nah, datangi ulun bila ulun tersalah, kita klarifikasi apa yang sudah ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Mudah-mudahan semuanya dapat keriduannya Allah, dapat keriduannya Rasulullah lewat belajar tahsin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa dulu di akhir pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salah khilaf ulun ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.